Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Yeremia. Yeremia atau Yirmiyahu adalah salah satu nabi besar dalam Perjanjian Lama dan putra Hilkiah, seorang pendeta Anatot. Nama Yeremia berarti dibangkitkan, diangkat oleh Tuhan. Menurut kitab Yeremia, ia bernubuat di Yerusalem dari tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia dari Yehuda sampai tahun ke-11 pemerintahan Raja Zedekia, suatu jangka waktu 40 tahun dari sekitar tahun 6265-86 sebelum Masehi. Setelah itu ia melanjutkan pelayanan kenabiannya dari pengasingan di Mesir. Untuk beberapa waktu, kitab Yeremia mengidentifikasi muridnya Baruk, putra Neria, sebagai juru tulis setia yang menyalin sebagian besar karyanya dan mungkin memberikan banyak rincian biografi hidupnya, yang didokumentasikan dengan lebih baik daripada nabi Ibrani lainnya. Yeremia hidup di masa ketika kerajaan Yehuda tidak hanya menghadapi tantangan militer dari penjajah asing dan tantangan spiritual dari agama Kanaan, namun juga perpecahan internal yang sengit. Bahkan para nabi Yahweh saling mencela satu sama lain, dan para raja menerima nasihat yang bertentangan mengenai masalah kenegaraan dari mereka yang berbicara atas nama Tuhan. Tanpa rasa takut menghadapi otoritas politik dan agama, Yeremia tidak segan-segan menghadapi otoritas bait suci dan tokoh kerajaan. Dia adalah teladan dari nabi yang, apapun konsekuensinya, menyatakan kebenaran kepada kekuasaan. Menurut catatan dalam buku yang menyandang namanya, Yeremia dipanggil untuk menduduki jabatan kenabian ketika ia masih relatif muda, pada tahun ke-13 pemerintahan Yosia sekitar tahun 628 sebelum Masehi. Pemanggilannya menjanjikan kepadanya otoritas yang tiada bandingannya, bersamaan dengan perlawanan duniawi yang kuat dan perlindungan ilahi. Namun kemungkinan lainnya adalah hubungan Yeremia dengan Yosia menjadi tegang. Beberapa pakar berpendapat bahwa Yeremia mungkin menentang beberapa kebijakan Yosia, seperti sentralisasi imamatnya yang eksklusif di Yerusalem, kampanye militernya yang fatal melawan Firaun Neko II dari Mesir, atau ketergantungannya pada pejabat bait suci sebagai penasihat utama. Karena Yosia dianggap oleh Alkitab sebagai Raja Yehuda yang paling salah setelah Daud, para editor di kemudian hari mungkin telah menghilangkan bagian manapun dari tulisan Yeremia yang mengkritik Yosia. Setelah kematian Yosia dalam pertempuran Megido, salah satu putranya, Yoahas, memerintah hanya selama 3 bulan hingga digulingkan dari tahta oleh orang Mesir. Pada masa pemerintahan saudara laki-laki Yehoahas, Yehoyacim, Yeremia jelas hadir dan aktif di Yerusalem. Khotbahnya mengecewakan raja, otoritas bait suci, dan rakyatnya. Yoyacim pernah menjadi bawahan Mesir yang kooperatif, musuh Babel. Yeremia, sebaliknya, percaya bahwa orang Babilonia adalah alat murka Allah terhadap Yehuda karena dosanya. Babylon telah mengalahkan Mesir dalam pertempuran Karkemis pada tahun 605 sebelum Masehi, dan Yeremia mendesak agar mereka menerima bantuan dari orang Babilonia. Yoyacim bertekad untuk menolak dan menahan pembayaran upeti yang diwajibkan kepada kekuatan regional yang baru. Peringatan Yeremia agar tidak melawan Babel tentu saja menyebabkan Yehoyacim memandangnya sebagai orang yang bertanggung jawab secara politik, atau bahkan mungkin agen Babilonia. Apapun yang terjadi, ramalan Yeremia terbukti benar, karena Yerusalem kini menghadapi invasi dan pengepungan Babilonia, yang menyebabkan Yehoyacim meninggal. Yoyahin tidak bertahan lama melawan kekuatan tentara Babel. Dia menyerah hanya setelah 3 bulan bertahta, dan dirantai ke Babilonia, bersama dengan banyak warga terkemuka Yerusalem. Nebukadnezar menemukan apa yang dia yakini sebagai pengganti yang cocok baginya dalam diri pamannya, Zedekia. Prediksi Yeremia, seperti biasa, pada akhirnya akan terbukti benar, namun dalam jangka pendek baik dia maupun bangsanya menghadapi masalah serius. Raja Zedekia memutuskan untuk mendukung pemberontakan melawan Nebukadnezar, dan orang Babilonia segera kembali menyerang Yehuda. Yeremia memperingatkan raja secara langsung bahwa perlawanan akan membawa bencana, namun dalam iklim politik saat ini, nasihat ini sulit diterima oleh raja yang berpikiran independen. Ketika bangsa Babilonia menghentikan sementara pengepungan mereka untuk menghadapi ancaman kebangkitan kembali Mesir, Yeremia meninggalkan Yerusalem untuk urusan bisnis di wilayah Benyamin yang berdekatan dan ditangkap sebagai pembelot. Dia dipukuli dan ditempatkan di penjara bawah tanah, meskipun dia segera dibebaskan atas perintah Zedekia. Karena terkurung di istana, ia menolak untuk berdiam diri sehubungan dengan kejatuhan Yehuda yang terakhir, dan para pejabat raja membungkamnya dengan memenjarakannya di sebuah kolam yang kosong.
Dia diselamatkan dari kematian karena kelaparan hanya dengan campur tangan Kasim Raja Ethiopia. Yeremia tetap menjadi tawanan di penjara istana sampai dia dibebaskan oleh orang Babilonia setelah mereka merebut Yerusalem. Zedekia, pada bagiannya, terpaksa diasingkan di Babel dan dibutakan. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.